coaching ke-9 yang bertemakan Young Speaker in Action. Oke, sebelumnya di sini udah ada Kak Brian Aktur. Kita sapa terlebih dulu Kak Briannya. Halo Halo Kak Kak Brian. Brian. Kak Brian. Halo Kak Tata. Halo everyone. Halo kakak-kakak keren semua. Halo. Halo Kak Brian. Halo. Oke. Oke, izin untuk pembukaan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Founder Duta Inspirasi Indonesia, Kak Safira Al-Farisi. Yang terhormat, kakak-kakak pengurus pusat, Kak Lala, Kak Rian, dan Kak Dani. Yang terhormat, Project Director Duta Inspirasi Indonesia Batch 11, Kak Muhammad Randi Ramadan. Yang terhormat, Vice Project Director Duta Inspirasi Indonesia Batch 11, Kak Vindi Melisa Novita. Yang terhormat, Fasilitator Duta Inspirasi Indonesia Batch 11, dan seluruh Duta Inspirasi Indonesia Batch 11 dari 38 provinsi yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Marta Anjela, Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, selaku moderator coaching pada malam hari ini. Nah, untuk sekarang, Kak Brian kita udah hadir di tengah-tengah kita, dan saya akan membacakan CV dari Kak Brian sendiri terlebih dahulu. Apakah bisa di Zoom dulu, Kak? Eh, Oke, mungkin di sini kurang kelihatan. Saya akan membacakan langsung dari sini. Bentar. Oke, nah di sini merupakan CV dari Kak Brian Aktur Alexander. Kak Brian ini juga seseorang yang memiliki keahlian di bidang yang terutama di bidang komunikasi maupun adult learning dan melakukan personal branding juga di sosial media eh, sesuai dengan passion atau perkembangan yang terkini dari trends dan teknologi terkini. Kemudian juga seseorang yang fokus terhadap kemampuannya konsisten. Oke, oke, Kak. Oke, masih di atas, Kak. Oke. Nah, seseorang yang konsisten juga untuk menunjukkan kemampuannya. Kak Jasti, oke. Saya lanjut ya untuk pembacaan CV dari Kak Brian. Baik, Kak Brian ini juga merupakan seseorang yang konsisten terhadap eh, adaptasi dari hal-hal baru. Kemudian untuk pendidikan dari Kak Brian sendiri sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 83 Jakarta dengan jurusan IPA. Kemudian adapun pencapaian dari Kak Brian, baik di akademik maupun non-akademik. Yang pertama, berhasil memenangkan lebih dari 60 olimpiade baik di bidang sains maupun sosial. Kemudian berhasil meraih medali perak di juara 2 Jakarta National Choir Competition, juara 3 Vocal Group Competition, kemudian terpilih sebagai salah satu delegasi dari Youth International Forum 2022 yang diselenggarakan lebih dari
yang diselenggarakan di 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Thailand, yang diselenggarakan oleh Global Youth Action. Kemudian berhasil menempatkan posisi ketiga sebagai Duta Genre DKI Jakarta 2022. Dan berhasil juga mendapatkan Fully Funded Inspiring Leader Camp 2 dan 3 yang diselenggarakan oleh Duta Inspirasi Indonesia. Lalu terpilih sebagai Parlemen Remaja mewakili Dapil DKI Jakarta 3 yang diselenggarakan oleh Sekjen Humas DPR RI dan terpilih sebagai Student Ambassador UI for School yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Oke, selanjutnya untuk pengalaman dari Kak Brian sendiri. Kak Brian pernah mewakili Forum Genre DKI Jakarta di National Stunting Forum yang diselenggarakan oleh BKKBN dengan berkolaborasi dengan Toronto Foundation. Kemudian aktif juga sebagai fasilitator gerakan label gizi dan pangan di program SMKS Kasih Ananda Cilincing Bergizi di MAN 5 Jakarta dan Genre Jakarta Utara Belusukan. Kemudian memiliki program sendiri yaitu PBB Podcast with Brian yang saat ini telah mencapai 35 episode dengan platformnya memiliki berbagai program topik dari mental health, personal development, maupun social issues. Oke, itu dia CV secara singkat tentang Kak Brian Aktor. Oke, tanpa berlama-lama, untuk lebih mengenal Kak Brian sendiri dan menggali ilmu sebanyak-banyaknya untuk tema coaching kita, saya persilahkan Kak Brian untuk menyampaikan materi coaching malam hari ini. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak Kak. Pertama-tama, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu Terkait semua. This is my word and this is my happiness. Our future is our success. First of all, I want to say thank you banget buat Kak Tata yang sudah nge-DM aku, nge-reach aku untuk aku berkesempatan untuk sharing ke teman-teman. Kakak-kakak yang sangat-sangat keren, bahkan aku kayak berasa trial jadi Duta Inspirasi Indonesia juga dan mungkin berminat untuk ikut batch ke-12. So, I really want to say thank you banget untuk semuanya. Lalu juga ini buat aku pribadi tuh kayak reuni ya sama Kak Tata dan juga Bang Alphard karena merupakan juga aku pernah satu program juga. Jadi pertama banget aku pengen ngucapin terima kasih untuk diberikan kesempatan untuk sharing ke teman-teman. Oke, mungkin sebelum aku mulai, izinkan aku juga untuk memperkenalkan diri buat teman-teman. Jadi perkenalkan nama aku Brian Aktor Alexander, but you guys can call me Brian. Brian, Bre, itu boleh banget. Aku sekarang masih SMA, masih di bangku kelas 12, jadi masih tahun terakhir di SMA. Dan mungkin kalau untuk sedikit pengalaman aku sudah disampaikan oleh Kak Tata, dari aku kelas 10 atau kelas 11 itu memang aku mulai aktif itu. Dan mungkin boleh di-sharing PPT-nya kan Kak, untuk aku coba untuk mulai gitu. Oke, siap Kak. Sebentar ya Kak. Mungkin untuk teman-teman juga aku pengen mention juga kalau ini aku ingin ngebuat menjadi forum, jadi feel free untuk bertanya dan juga sharing, karena yang aku sampaikan ini lebih terkait program kerja, jadi mungkin semoga kita semua di sini sebagai pemuda itu nanti bisa terbayang, oh kayaknya aku suka di sini nih, bisa bangun program kerja yang bermanfaat seperti ini. At least gak harus yang ribet kok, tapi dari hal simple. That's why aku pengen ini menjadi sebuah forum, bukan kayak aku pemateri gitu, aku yang ngomong, enggak. Nanti ada sharing juga, sesi sharing yang mungkin teman-teman boleh bertanya juga, dan ada juga aku kayak ice breaking pertanyaan, jadi monggo yang mau aktif boleh nanti dijawab pertanyaannya. Mungkin boleh kan di-sharingkan PPT-nya. Oke, sebentar ya Kak. Masih loading ya Kak. Oke. Oke. Hey. Oke, sudah muncul sepertinya ya. Oke, akan aku coba mulai. Jadi, untuk hari ini kebetulan aku akan membawakan sebuah topik, bisa dibilangnya bukan kayak materi tapi topik diskusi yang judul tuh Young Speaker in Action. Karena aku melihat bahwa Indonesia ini tuh banyak banget pemuda. Kayak aku sebagai anak SMA, mungkin kakak-kakak sebagai anak kuliah, atau mungkin yang baru lulus kuliah dan mungkin yang seumuran
kita ini adalah pemuda yang diharapkan nanti bisa menjadi generasi emas 2045. Which is that's correct gitu, karena kita akan menjadi pemimpin nanti di tahun 2045. Tapi point of key-nya di sini adalah kita sebagai seorang pemuda ini minim speaker in action gitu. Maksudnya pembicara yang dalam hal nyata. Dalam tanda kutip misalnya kita, contoh misalnya aku dulu belum pernah kepikiran bahwa aku sebagai anak SMA bisa untuk berkontribusi untuk bikin program kerja, untuk aku sekiranya menyuarakan apa yang aku concernkan gitu. Misalnya aku PWB itu lebih ke mental health. Nah, banyak banget, boleh PPT-nya hilang Kak. Ya. Banyak banget teman-teman pemuda nih, kayak teman-teman aku, bahkan mungkin yang aku sharing juga sama teman-teman, banyak yang bilang kayak, aku belum bisa Bray, karena aku masih SMA, aku masih kuliah, aku masih harus fokus ilmu-ilmu dulu gitu. Padahal nyatanya teman-teman, kalau misalnya secara aku, menurut aku secara personal, ketika kita ingin berdedikasi itu nggak menunggu nanti. Apapun ilmu yang kita punya, apapun yang kita serasa perlu disuarakan, kita bisa loh dalam hal nyata atau in action. Nah, ini yang sebenarnya aku pengen notes banget bahwa after this ya, maksudnya setelah kegiatan ini nih, forum ini, diskusi ini, aku berharap banget, aku percaya setiap dari kita ini punya hal yang kita rasa itu perlu untuk disuarakan. Mungkin kayak aku mental health. Kak Tata mungkin beda hal yang disuarakan. Atau misalnya kalian semua mungkin punya hal-hal kayak notes kayak aku kayaknya perlu menyuarakan ini loh. Nah itu nggak apa-apa banget gitu. Tapi yang aku pengen notes adalah kita harus melakukan action beneran. Jadi pemuda itu nggak cuma sebagai pajangan, pemuda itu nggak cuma sebagai dekorasi doang, tapi pemuda itu bisa memberikan output nyata buat lingkungan sekitar. Which is kita bisa mulai dari sekarang. Oke, mungkin boleh next. Nah, sebenarnya ada dua tujuan diskusi yang ingin aku coba sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah mensimplifikasi pemikiran kita terhadap action yang bisa kita lakukan sebagai anak muda. Karena kenapa sih kita perlu mensimplifikasi pemikiran? Kebanyakan dari kita itu berpikir misal, oh kalau bikin program kerja tuh harus yang besar loh. Bikin program kerja tuh harus yang skalanya besar. Misalnya bikin komunitas, harus menjaring 100 orang, 200 orang, 300 orang. Bikin konten harus langsung 20. Harus bikin kegiatan offline dihadirin sama audiens itu harus banyak. Jadi ketika kita ngomongin program kerja, langsung terbesit itu adalah hal yang luas, yang wide. Nah ini sebenarnya nggak salah teman-teman atau kakak-kakak sekalian. Cuman kalau dari base aku pribadi, ketika kita berpikir terlalu luas, jadi nggak sistematis kayak dari hal kecil, ini akan lebih meribetkan kita dalam mengeksekusi di real time-nya. Misal contoh, kalau aku berpikir, oh kalau bikin podcast tuh harus punya mic dulu nih, harus punya mixer dulu nih, harus punya laptop dulu nih, harus ada ruangannya sendiri nih. Kapan aku ingin action-nya gitu. Nah ini yang sebenarnya aku pengen ngajak teman-teman, kakak-kakak sekalian, untuk coba untuk melihat bahwa sebenarnya tuh inti dari program kerja, inti dari action, inti dari output yang aku hasilkan tuh apa sih? Supaya ketika kita menjalankannya, kita itu nggak terbesit bahwa oh harus sempurna dulu, harus ada prosesnya itu harus sempurna dulu baru jadi. Enggak. Jadi mensimpelkan cara kita berpikir. Yang kedua, mengelaborasikan dunia digital sebagai platform yang kita gunakan dalam melakukan action. Maksudnya, sekarang itu sudah masuk ke dunia digital 4.0. Maksudnya sudah industri 4.0. Kita sudah mulai banyak menggunakan media digital. Bahkan aku bisa rasa hampir semua mayoritas anak muda yang mungkin sudah terjaring dengan internet, pasti kita punya sosmed. Gak mungkin enggak gitu. Jarang banget gak punya sosmed. Tapi kenapa kita ketika bikin program kerja, ketika kita dalam tanda kutip ingin membuat sesuatu buat masyarakat, kita terbesit itu, oh harus langsung ini datang ke RPTRA doang. Oke, outputnya itu. Padahal nyatanya ketika kita bisa juga mengemas itu di dunia digital, pasti lebih banyak orang yang bisa bisa mengakses edukasi yang kita berikan. Jadi penting banget untuk kita juga menggunakan media digital dalam menyuarakan atau melakukan program kerja kita. Even misalnya kalau tapi aku pengennya seminar, misalnya program kerjanya bikinnya seperti ini, bisa juga dikemas dengan media digital, misalnya bikin kayak short vlog-nya, tapi ada value yang diberikan, yang dibahas supaya teman-teman yang mungkin gak datang secara offline juga bisa mendengarkan dan memahami value yang diberikan. Itu juga bisa banget. Jadi supaya kita aku rasa juga di Duta Inspirasi Indonesia ini sudah menggunakan media digital. So I'm really glad. Tapi mungkin buat teman-teman yang ingin punya program kerja pribadi, jangan juga dilupakan bahwa kita sudah punya media digital yang bisa kita gunakan untuk menyuarakan ataupun mengedukasi ataupun berdampak buat orang-orang banyak. Oke, boleh next.
Oke, sekarang aku punya pertanyaan. Boleh dijawab sama siapa aja? Mungkin 3 orang. Aku pengen nanya, coba jelaskan program kerja apa yang sudah atau mau kamu lakukan dan bisa berdampak bagi orang lain. Mungkin boleh dijawab 3 atau mungkin 4 orang boleh. Adakah yang ingin menjawab, teman-teman atau kakak-kakak sekalian? Coba jelaskan program kerja apa yang sudah atau mau kamu lakukan dan bisa berdampak bagi orang lain. Mungkin boleh. Ini nggak harus program kerja pribadi ya. Mungkin kalau kalian pernah jadi ketua organisasi atau misalnya masuk dalam sebuah komunitas, mungkin boleh dijelaskan mungkin. Aku pengen nanya dulu deh. Oke, mungkin di sini Kak Brian bisa milih 2 orang gitu Kak, atau 3. Oke, mungkin dari yang paling atas kali ya, dari punya aku ya, aku lihat paling atas itu ada Kak Enda Parawangsa. Ini benar gak ini? Kak Enda. Halo Kak. Halo Kak Enda, mungkin boleh ceritakan program kerja yang sudah atau mau kamu lakukan mungkin untuk kedepannya. Iya baik Kak, terima kasih sebelumnya. Izin Kak, aku ingin menyuarakan tentang kepedulian terhadap pendidikan, khususnya pendidikan kepada perempuan dan anak-anak Kak. Terima kasih. Wow, keren banget. Wow. Tapi kalau aku boleh nanya nih, kenapa sih kamu akhirnya memilih tema itu atau topik itu untuk kamu suarakan? Dibanding topik-topik lainnya mungkin lebih happening gitu. Kamu dari Kak Enda sendiri kenapa tuh? Karena aku dengar nasihat dari Nelson Mandela gitu bahwa, pendidikan itu adalah kunci keluar dari berbagai macam permasalahan gitu dan mungkin dari latar belakang aku juga yang, mendapatkan beasiswa dan di situ aku melihat bahwa, oh dari beasiswa ini banyak sekali kesempatan yang hebat yang bisa aku miliki sekarang karena aku bisa punya kesempatan buat berpendidikan lebih. Wow, keren banget. Terima kasih Kak udah mau sharing. Aku suka banget sama background kalau misalnya kenapa sih Kakak memilih tema topik itu kayak wow, it's really cool. Dan aku rasa aku berharap banget Kak Enda bisa untuk mengemas itu ke hal output yang mungkin bisa dirasakan buat orang-orang banyak gitu. So thank you banget. Thank you banget Kak. Thank Thank you. you Kak. Oke, mungkin yang kedua yang aku lihat ya, boleh mungkin yang cowok kali ya sekarang selang-seling. Yang cowok mungkin boleh Kak Bayu Anggoro di sini. Di aku Oke, ada Kak Bayu. kalau Kak, suaraku masuk ya. Aman kok aman. Oke, program kerja apa sih yang sudah saya lakukan yang impact-nya bisa bermanfaat bagi orang-orang atau masyarakat? Nah, yang pertama adalah saya pernah mengikuti kampus mengajar, Kak. Nah, kampus mengajar itu salah satu dari program Kemendikbud yang mana untuk mensejahterakan, meningkatkan literasi dari masyarakat kita, khususnya generasi muda yang itu memberikan pendidikan sejak dini, yaitu saya mengimplementasikan kampus mengajar di sekolah dasar, dan sebagai background saya juga analis pendidikan, yang mana juga memberikan beberapa program kerja untuk peningkatan literasi, kemudian numerasi, dan hal-hal yang berimpact bagi sekolah dan peserta didik itu sendiri. Yang kedua adalah saya sebagai Wakil Ketua Organisasi Mahasiswa Daerah Universitas Negeri Yogyakarta yang asalnya dari Cilacap, dan di situ kita ketahui sendiri Cilacap hanya maju dalam sektor industri saja. Kita ketahui Cilacap melihat adalah Nusa Kambangan, Pertamina, semen, batubara dan sebagainya. Tapi jika merujuk pada Kabupaten Luas Cilacap di Jawa Tengah itu masih minimnya pendidikan sekali, Kak. Karena di sana juga belum ada universitas dan sekolah-sekolah juga masih rendah. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa Cilacap yang rantau di Yogyakarta itu memberikan sebuah program yang namanya edukasi Expo Kampus. Nah, di situ juga memberikan bahwasanya tryout SBMPTN, UTBK kepada mereka, dan pengenalan-pengenalan mengenai program-program kampus yang untuk diterapkan pada sekolah-sekolah di Cilacap, sehingga daya tarik mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi itu sangat antusias gitu Kak, karena zaman sekarang ya, apalagi eranya banyak beasiswa, bidik misi, kemudian KIP dan sebagainya, itu nggak ada sebagai penghalang lah bagi mereka gitu. Beda cerita sama zaman zaman orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu itu bisa menempuh studi pendidikan tinggi itu hanya bagi mereka-mereka yang berada. Tapi dengan adanya melek intelektual era sekarang, pemerintahan kita juga mendorong bahwasanya pendidikan itu perlu ditegaskan dan perlu ditingkatkan. Maka dari itu, informasi-informasi beasiswa dan kampus-kampus Expo dalam Kabupaten Cilacap itu sangat sangat kita unggulkan lah keberlanjutannya. Itu Kak. Terima kasih. Keren banget. Aku benar-benar speechless banget. Terima kasih Kak Bayu sudah menjelaskan sangat-sangat spesifik. Wow, keren banget. Dan aku rasa kakak bisa menjadi the next Menteri Pendidikan. I mean like it's really impressive. Maksudnya kayak
tahu dan sudah pernah langsung mengimplementasikan apa yang disuarakan, itu menurut aku nggak semua pemuda itu mau dan punya keberanian dan mungkin apa ya, bisa dibilang dedikasi sebesar itu untuk melakukan itu. Jadi kayak I'm really proud of you Kak, sumpah. Thank you so much udah mau sharing. Nah, mungkin dua lagi ya. Tadi kan udah Kak Bayu, mungkin next yang perempuan boleh Kak Nia Zahara. Di aku lihatnya sih Kak Nia Zahara ya, mungkin boleh. Oke, baik. Makasih banyak Kak Brian atas kesempatannya. Oke, mungkin di sini aku mau sharing juga beberapa proyek yang udah aku jalanin, terutama yang pas masa COVID kemarin ya Kak ya. Itu kan masa pendidikan di mana daun-daunnya kan, dan anak-anak SMA itu gak cuma anak SMA, bahkan ada beberapa sekolah itu kayak dia belajar sambil daring dan sangat gak efisien di situ kan. Nah, jadi situ aku sempat Prokja bersama dengan TVRI radionya Banda Aceh membangkitkan kembali semangatnya belajar mahasiswa melalui prestasi-prestasi yang diraih oleh oleh siswa-siswa SMA yang berhasil berprestasi pada masa daring tersebut. Nah, jadi situ kami memberikan aspirasi-aspirasi, motivasi-motivasi mengenai pembelajaran bagaimana sih cara kita untuk membangkitkan diri ketika kita masih dalam keadaan daring. Gimana sih caranya anak muda ini bisa terus berpendidikan, bisa terus mengupgrade diri walaupun ini masih masa COVID gitu. Nah, jadi aku sempat kemarin itu ngikut beberapa agenda juga, kayak parlemen remaja juga pernah ikut. Nah, selain itu juga aku juga sering aku suka berdampak di bagian mengajar juga. Jadi aku sempat turun beberapa sosialisasi juga mengenai mengajar, dan untuk sekarang aku juga berada di program mengajar, mungkin tepatnya lebih ke religiusnya, mengajar di bagian keagamaannya, walaupun aku sendiri berada di program studi teologi. Nah, selain itu untuk proyek yang lainnya, kita tahu bahwasanya sekarang kita berada di era 5.0, di mana teknologi sangat ditekankan. Dan yang kita tahu bahwasanya banyak dari segi pendidikan sendiri, karena aku sendiri dari pendidikan, nah banyak seperti contohnya itu media-media yang belum diketahui dari pendidik. Nah, dari situ aku pengen mempelajari teknologi dan memberikan sosialisasi juga kepada pendidik-pendidik yang lainnya akan pentingnya penggunaan teknologi yang bisa mereka gunakan sekiranya untuk pembelajaran. Nah, contohnya nih, yang paling dasar sekarang kan di pendidikan itu ada yang namanya fingerprint untuk guru-guru kan. Nah, itu kebanyakan guru-guru belum tahu gimana penggunaan fingerprint tersebut. Kita sebagai anak muda bisa dong untuk belajar dan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak pendidik akan inovasi-inovasi yang memang terbaru gitu. Nah, itu sih kayak masih kuusahakan untuk program kerja terbarunya. Oke, Kak Brian, terima kasih. Aku jujur salut banget sama para kakak-kakak Duta Inspirasi Indonesia. Bener-bener aku percaya bahwa ada kata selempang itu tidak pernah salah pundak. Dan aku setuju banget bahwa kakak sekalian semuanya itu keren-keren, Pol. Apa ya, aku melihat bahwa nggak cuma sekedar sebagai seorang duta, maksudnya secara titel, cuman memang ada kontribusi dan ada isu dan apa ya, ada kontribusi, dedikasi bisa dibilang ya, yang nggak semua pemuda tuh punya kembali lagi. Dan aku sangat salut banget, apalagi Kania Zahara juga, real juga dan pernah melakukan, it's really a big thing buat aku Kak. Dan semoga next ke depannya, apa yang mungkin program kerja atau mungkin project selanjutnya itu bisa lebih bermanfaat lagi, karena aku percaya ketika kita memang niatnya baik, ketika kita memang ingin berkontribusi buat negeri, buat pemuda, buat orang lain secara general, pasti akan dimudahkan sama yang di atas. So, thank you so much Kak udah mau sharing. Wow, keren banget. Dan mungkin terakhir kali ya, karena melihat durasi juga, yang terakhir mungkin yang di aku ini ada Kak Ibnu Fikrian. Ada Kak Ibnu. Oke, baik. Halo Kak Brian, terima kasih atas kesempatannya nih Kak Brian. Nah, jadi di sini Ibnu juga salah satu genre juga. Nah, jadi beberapa tahun sebelumnya Ibnu melihat bahwa banyak sekali masalah pada remaja seperti itu. Ya viral beberapa bulan dan beberapa tahun sebelumnya. Jadi Ibnu ingin bikin program kerja, mungkin sudah sempat pelaksana, tapi belum cukup bagus seperti itu, yaitu curhat online. Nah, jadi curhat online ini, karena banyak kan kakak tahu sendiri bahwa remaja itu susah buat cerita, apalagi ke orang yang lebih tua seperti itu. Nah, jadi kami di sini, Ibnu di sini, maksudnya bikin program ini adalah ngasih akses atau ngasih tempat buat teman-teman yang ingin curhat melalui online, dengan yang bakalan menjawabnya adalah orang-orang yang memang berkompeten di masalah itu. Karena kita punya beberapa masalah yang kemarin banyak yang bunuh diri, terus mental health, dan kita tahu bahwa ada
3 permasalahan remaja ya kita sebut triad KRR itu. Nah, jadi itu adalah membuat Ibnu berpikir bahwa oh kayaknya perlu deh kita bikin media atau aplikasi untuk curhat online yang pengirimnya itu tidak bakalan diketahui orang-orang seperti itu. Jadi Ibnu kemarin sempat juga sudah melaksanakan program kerja ini dan banyak sekali yang curhat online dan sedikit membantu teman-teman yang memang mengalami kesulitan. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ibnu. Kayaknya Kak Ibnu ini duta genre ya, atau masuk ke dalam Pick R. Lihat KRR aku agak flashback sedikit. Aku sangat-sangat impress banget juga sama semuanya, mungkin Kak Ibnu juga. Aku juga mention tadi ada satu kata kurang baik dari program kerja. Menurut aku nggak ada program kerja tuh yang kurang baik. Karena untuk kita sebagai pemuda, kita sebagai orang manusia, udah ada kepikiran untuk berbuat baik aja itu suatu hal yang perlu diapresiasi. Jadi kalau ada bilang kayak, aku bikin proker tapi nggak baik nih, kurang baik. Nope, itu tolong dicoret banget mindset kayak gitu. Karena menurut aku bukan kurang baik, tapi ada yang bisa diimprove. Agak beda nih kata-katanya. Kenapa? Karena kalau kita sudah bilang, oh kurang baik, berarti memang nggak baik nih program kerjanya. Padahal nyatanya baik, cuman mungkin eksekusinya atau misalnya cara mengemasnya itu kurang smooth, kurang bisa lebih engage dengan audiens. Mungkin itu yang perlu di note gitu. Karena kalau bilang program kerja kurang baik, menurut aku itu big no banget sih. Karena buat kita, kembali lagi ya, kita udah mau berusaha untuk berbuat baik, itu menurut aku sangat-sangat perlu diapresiasi. So, thank you so much Kak Ibnu sudah mau sharing ke kita semua yang ada di sini. Oke, mungkin melihat durasi ya teman-teman dan kakak-kakak sekalian, aku coba lanjutin lagi supaya ini udah jam berapa nih? 20.16. Kalau kakak-kakak di Wita berarti sekitar jam 9. Kakak di WIT sekitar jam 10 malam. Jadi karena aku tahu pasti berbeda waktu, mungkin aku akan coba percepat. Oke. Kalau misalnya membahas atau diberikan pertanyaan seperti yang sudah kita jawab, beberapa kakak jawab, mayoritas sebenarnya pasti menjawab satu gini. Terlalu luas cara berpikirnya. Misalnya kalau misalnya ditanya planning, oh aku pengen bikin nanti ada kayak bikin komunitas, nih langsung 200 orang yang ikut. Jadi kita berpikir terlalu luas. Atau misalnya pengen bikin event skala nasional nih langsung. Jadi ketika kita ngomongin program kerja, langsung tertuju itu adalah hal-hal yang really expand-nya tuh luas banget. Which means sebenarnya nggak salah, kembali lagi. Cuman, menurut aku pribadi, ini bisa agree dan disagree ya. Jadi bukan hal yang kayak mutlak nih, kalau gini bener nggak. Cuman kalau menurut aku pribadi, program kerja tuh intinya adalah output-nya. Bukan besar atau kecilnya, enggak. Tapi ketika output itu bisa nyampe at least ke satu orang, value-nya, menurut aku itu udah berhasil program kerjanya. Jadi ketika kita berpikir terlalu luas, malah komponennya banyak, SDM yang dibutuhkan lebih banyak, eksekusi di lapangannya lebih susah. Jadi malah akhirnya kita lebih banyak waktu dibikin idenya nih daripada eksekusi di lapangan yang bisa bermanfaat buat orang. Nah ini mungkin yang perlu dihindari. Yang kedua, ketika ngomongin program kerja, kebanyakan tuh kita nggak melihat track record diri kita sendiri. Contoh misalnya, aku ketika awal bikin program kerja aku, yaitu Podcast with Brian, aku melihat aku tuh punya pengalaman apa sih di ngomong, at least bukan podcast, tapi at least di ngomong. Oh, aku suka ngomong, aku pernah punya pengalaman storytelling, aku pernah jadi MC dan lain-lain, jadi ada basic di public speaking gitu. That's why aku bikin program kerjanya podcast. Kalau misalnya, kayaknya seru nih kalau bikin komunitas, tapi aku nggak punya pengalaman basic bikin komunitas, bunuh diri dong. Nah ini yang sebenarnya juga perlu di consideration gitu. Maksudnya kita pertimbangkan. Ketika membangun program kerja, kita harus melihat apakah kita punya track record di hal tersebut. Supaya kita tahu, flow-nya seperti ini ngebuatnya. At least kita nggak buta-buta banget nih ketika ngebuatnya. Gitu. Yang banyak banget teman-teman di luar sana itu ketika bikin program kerja, bikin komunitas, bikin organisasi, nggak pernah sama sekali punya pengalaman di hal tersebut. Dan yang ketiga, melihat apa yang lagi viral. Contoh misalnya sekarang politik gitu. Apakah salah untuk ngebahas politik? Nope gitu. Menurut aku ketika kita ngebahas politik, seperti sekarang, isu-isu sekarang, itu artinya kita aware terkait apa yang lagi happening. Cuman, ketika kita cuman basicnya membangun program kerjanya karena lagi viral, bikin konten ini nih karena lagi dibahas banyak orang,
jatuhnya malah kita nggak punya originality ketika bangun program kerjanya, value-nya apa sih? Tapi ketika memang kita tahu, oh, aku pengen misalnya aku mental health, aku pokoknya bakal bahas mental health. Jadi ada nih alasan jelas di luar viralitas yang terjadi, kenapa aku ingin membangun itu. Dan yang terakhir, kita nggak relate dengan program kerja yang dijalankan. Misal, kalian sebenarnya nggak suka masak, tapi bikin program kerja masak. Atau kalian sebenarnya nggak suka bidang mental health, tapi bikin program kerjanya di hal mental health. Atau misalnya kalian sebenarnya nggak tertarik di bidang sex education, tapi bikin program kerjanya tentang sex education. Kira-kira kita sebagai orang yang membangun program kerjanya bakal enjoy nggak? Pasti nggak dong. Jadi penting banget untuk ketika ngomongin program kerja, kita harus yang pertama dulu, kita enak gak ngejalaninnya? Kita relate gak? Kalau misalnya aku nggak relate dengan topik mental health, nggak mungkin aku bisa mengembangkan itu. Dasarnya itu, misalnya kalau kita nggak suka matematika, misalnya kalau misalnya di sekolah, misalnya kita nggak suka matematika nih atau mapel atau matkul tertentu, ya kita nggak bisa untuk mengembangkan di bidang tersebut karena kita dasarnya udah nggak suka, nggak relate gitu. That's why ketika kita ingin membangun program kerja, bikin sesuatu yang mungkin kita ingin berdedikasi, kita perlu relate dulu dengan topiknya. Jangan kita nggak relate. Menurut aku itu fatal banget dari awal. Mungkin boleh next. Nah, ini adalah tips, bukan tips ya, tapi cara berpikir aku gunakan dalam aku membangun program kerja aku. Jadi gimana sih caranya supaya aku sebagai anak muda itu bisa merancang sebuah program kerja yang sekiranya itu bisa bermanfaat buat orang banyak atau at least buat remaja di luar sana. Aku baca buku judul Ikigai, mungkin ada beberapa yang sudah baca juga. Jadi di Ikigai tersebut itu dijelaskan terkait ada tiga aspek yang sekiranya perlu dipikirkan. Apa yang kita suka, apa yang kita bisa, dan apa yang sekiranya menghasilkan dalam kutip mungkin bisa pengalaman atau uang atau koneksi atau lainnya yang sifatnya positif. Jadi ketika aku bangun program kerja podcast aku, ada 6 step yang aku lakukan. Yang pertama itu aku tanya ke diri aku apa yang aku suka. Nah, mungkin ini teman-teman juga boleh ditanyakan ke diri teman-teman masing-masing. Sebenarnya teman-teman suka apa sih? Oh, misalnya aku suka ngomong, aku suka ketemu orang, aku suka diskusi, aku suka untuk yang berinteraksi, yang sosial. Oh, berarti ketika aku merancang sesuatu, harus mengarah ke sana. Karena aku suka. Setelah aku suka, aku tanya, apa yang aku bisa ya? Aku bisa apa sih? Misal contoh, aku suka nyanyi tapi belum tentu aku bisa nyanyi. Nah, ini juga kita harus tanya, sebenarnya aku suka ini, aku bisa nggak sih? Aku capable nggak sih? Ketika aku bangun program podcast, juga aku tanya, oh aku suka ngomong, tapi aku bisa nggak nih bangun podcastnya? Secara realistis ya, bisa nggak? Oh, aku capable karena aku punya pengalaman di bidang komunikasi. That's why aku meneruskan. Setelah aku tahu, oh aku udah suka, aku bisa, realistis nggak sekiranya? Misalnya, oke, bikin program kerja podcast, aku harus beli mic dulu nih, beli mic 1 juta, harus punya mixernya dulu, harus berlangganan dulu, pokoknya banyak banget consideration yang sekiranya kalau nggak ada itu semua itu program kerjanya nggak jalan, which is artinya nggak realistis. Nah ini juga perlu menjadi pertimbangan titik realistisnya. Misalnya aku pengen bangun komunitas, tapi dengan kondisi sekarang aku kelas 12, kira-kira mungkin nggak sih? Oh ternyata nggak mungkin, oh berarti nanti. Jadi kita juga harus mikir bahwa apa yang kita buat ini sekiranya bisa dilaksanain real gak? Jangan sampai kita udah bikin planning 2 bulan, 3 bulan, tapi ternyata SDM-nya, waktunya, opportunity-nya itu nggak ada. Yang malahan akhirnya nggak jalan nih program kerjanya. Ini juga perlu banget di notes. Dan setelah kita udah tahu nih, oh aku suka nih, aku bisa. Terus ini realistis juga, aku bisa laksanain. Start from a little step. Aku juga izin sharing ya. Jadi waktu pertama kali aku bikin podcast itu aku pakai HP. Dan itu HP gaming. Jadi bukan HP yang sekarang. Dan aku juga masih clueless. Oh ternyata bikin podcast itu seperti ini. Ternyata nggak sesusah itu. Ternyata banyak banget juga komponen yang perlu difikirkan gitu. Dan it's okay banget gitu. Ketika kita bangun sesuatu itu nggak langsung perfect. Ini juga mungkin menurut aku juga perlu di notes banget ketika kalian membangun sesuatu, jangan sampai patokannya itu langsung tinggi. Maksudnya, oh harus langsung 95%. Biasanya itu bunuh diri gitu. Cobalah untuk serealistis mungkin. At least, oh ada 1 orang nih komen positif gitu. Ada 1 orang yang nonton, 3 orang yang nonton, itu oke banget gitu.
Karena menurut aku tergantung. Kalau misalnya kalian tujuannya untuk menjadi content creator atau misalnya menjadi influencer yang harus ada engagementnya, mungkin apa ya, jumlah orang yang nge-like, jumlah orang yang menonton atau jumlah orang yang suka dengan program kerja yang kalian bawakan itu penting. Tapi kalau memang tujuannya untuk memberikan value yang ingin kalian berikan, contoh aku menyuarakan mental health. So, no matter what, berapa yang nonton, menurut aku selama aku bisa menyampaikan pesan itu, it's okay. Itu nggak apa-apa banget kalau nggak langsung sempurna. Misalnya aku pun waktu bikin podcast pertama kali nonton tuh 4 orang gitu. Jadi waktu awal Dugen. Dan it's okay banget. Dari situ aku belajar, oh ternyata bisa seperti mau dikembangkan evaluasi. Dan ini menurut aku juga penting. Ketika bangun program kerja, jangan sampai ketika misalnya sekali bikin running nih, terus nggak sesuai ekspektasi. Misalnya, oh kok yang daftar dikit ya, kok yang nonton dikit ya. Terus oh, yaudahlah ganti lagi program kerjanya. Ini juga perlu dihindari. Karena menurut aku ketika kita melihat bahwa program kerja kita itu belum sempurna, artinya masih ada ruang untuk dikembangkan. Evaluation-nya masih ada. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa evaluasi dan konsistensi. Lalu, setelah itu, ketika udah mulai nih dari step kecil, coba elaborasikan dengan platform digital. Misalnya, yang simpel aja, misalnya kalian bikin program kerja seminar, misalnya ke berbagai sekolah, atau jadi fasilitator di berbagai sekolah, kunjungan ke sekolah-sekolah, atau membangun apapun. Kan sekarang udah ada media digital. Apakah semua netizen itu sudah paham dengan isu yang kalian bawakan? Belum tentu. Jadi jangan sampai kalian fokusnya cuma offline, tapi sebenarnya menggunakan media digital itu dilupakan. Bisa aja kan mengemas, misalnya kalian ke sekolah-sekolah. Misalnya contoh, misalnya aku ke sekolah Gentarakan, misalnya aku melakukan Gentarakan, misalnya edukasi. Aku juga mengemas itu gitu, aku videokan apa sih plan aku berikan di sana. Jadi supaya teman-teman ataupun remaja di luar sana yang sekiranya nggak bisa hadir di kegiatan secara offline, mereka itu juga bisa mendapatkan file yang sama. Jadi mereka juga memahami apa yang aku sampaikan. Nah, ini juga perlu di-notes banget bahwa kita sudah punya media digital. Entah pakai Spotify mungkin bikin podcast, atau pakai Instagram, pakai Twitter mungkin, Facebook, everything gitu yang sekiranya bisa digunakan untuk mengedukasi gitu. Jadi elaborasikan dengan platform digital. Lalu juga ubah itu jadi sebuah personal branding, teman-teman. Maksudnya gini, aku nggak pernah nyangka bahwa program kerja receh dan tanda kutip ya, podcast yang simple banget, aku nggak pakai alat, aku nggak pakai mikrofon, tapi karena aku menjalankan itu dari tahun 2022 di bulan Oktober atau sudah 1 tahun lebih, aku bisa menggunakan itu untuk aku daftar Parja, daftar Student Ambassador E4 School, daftar program, bahkan aku daftar Ilcamp pun pakai itu isinya. Dari program kerja yang orang bilang awal tuh, ih kayaknya banyak banget yang bikin. Jadi ketika bangun program kerja, pasti ketika kalian bangun program kerja, pasti di awal ada yang membandingkan. Dan itu wajar banget, teman-teman. Misalnya, ih sama nih kayak dia program kerjanya. Terus kan, ih sama ya, yaudah deh jangan deh. Itu jangan. Fokuslah dengan apa value yang ingin kalian sampaikan. Karena aku pun merasakan itu. Aku dibandingkan kayak, ih program kerja dia lebih jalan nih podcastnya. Tapi yang aku tujukan adalah konsisten. Even aku udah gak menjabat sebagai seorang duta genre, yang awalnya original untuk duta genre, tapi karena aku merasa ini sudah merupakan dedikasi aku, PBB ini bukan cuma sekedar karena aku menjadi duta genre, tapi karena aku ingin menyuarakan mental health. Nah, ini juga yang perlu untuk ditanamkan. Tadi misalnya ada beberapa yang sharing misalnya pendidikan, atau topiknya misalnya kesetaraan gender, apalagi semua kesehatan, tolong jadikan itu sebagai dedikasi. Jadi jangan cuma sebagai, oh karena aku merupakan seorang ketua ini di organisasi ini, maka aku harus buat. Atau karena aku lagi menjabat sebagai seorang duta, maka aku harus buat. Jangan. Even kalian sudah menjabat, atau sedang menjabat, atau sudah, atau selesai ya, tolong tetap dijalankan program kerjanya. Karena kita nggak tahu gitu, akan digunakan pakai aku nggak pernah nyangka bahwa ini bisa membawa aku untuk lolos Parja gitu, program besar. Dari program-program kecil seperti misalnya kayak dari program podcast yang simple banget, tapi aku bisa gunakan untuk hal-hal besar. Jadi anggap bahwa apapun yang kalian lakukan, program kerja tersebut sebagai investasi. Jadi aku garis bawahi investasi. Kenapa investasi? Karena ini pengalaman aku pribadi ya. Aku kemarin juga waktu itu ada beberapa kali daftar kayak scholarship gitu. Yang mereka tanyakan itu bukan aku pintar atau enggak, tapi aku tuh udah berbuat apa sih buat orang lain.
Dan kalau misalnya kita nggak punya program kerja, kita nggak pernah turun ke lapangan, kita nggak pernah membuat sesuatu, membuat output sesuatu, menghasilkan output, apa yang ingin kita jawab gitu. Dan ini perlu banget dari hati. Misalnya aku membuat mental health, isu mental health, menyuarakan mental health. Karena bla 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 bla, dan aku membuat ini ada realnya. Nah, ini bisa menjadi poin plus juga untuk kalian misalnya daftar scholarship atau event kegiatan, dan aku percaya itu penting banget gitu. Jadi ubah ini jadi sebuah personal branding yang bisa kalian gunakan. Mungkin benefitnya bukan cuma buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Kayak gitu. Oke, mungkin boleh next. Oke, coba mari kita coba analisis. Jadi di sebelah kiri itu adalah program kerja aku, PWB Podcast with Brian, adalah satu-satunya program kerja. Jadi misal kalau orang nanya, aku punya program kerja apa lagi? Untuk pribadi, aku cuma punya PWB. Jadi PWB itu sudah aku buat dari bulan Oktober 2022 dan sekarang sudah mencapai 35 lebih episode. Jadi for information, PWB ini aku buat secara personal, pribadi, jadi bukan tim, jadi memang only me, jadi aku secara pribadi sendiri yang buat. Kalau mungkin program kerja lain, komunitas mungkin ada ya. Cuman kalau ditanya program kerja pribadi aku adalah PWB. Satu-satunya. Kenapa aku tetap stick untuk buat PWB dari tahun 2020 sampai sekarang? Even aku sudah nggak menjabat sebagai seorang student. Karena tadi, aku melihat bahwa, apa ya, aku suka, ataupun aku pernah mengalami relate dengan bidang mental health. Jadi karena aku juga bukan fun fact ya, tapi aku juga pernah di posisi korban bullying, jadi aku tahu rasanya bahwa ketika kita di posisi itu tuh nggak enak banget, punya permasalahan mental tuh nggak enak banget. That's why aku membawakan itu. Nah, ini juga yang kembali lagi aku pengen tekankan ke teman-teman, tolonglah buat program kerja yang memang kalian dari hati ingin ngebuat itu, karena kalian pernah merasakan. Karena beda gitu, ketika kita buat sesuatu yang karena kita ingin viralitas atau kita ingin engagementnya, kita ingin orang juga karena orang banyak membahas, dengan karena kita dari hati, itu beda. So, that's why aku konsisten bikin podcast. Episode pertama itu banyak orang nggak suka karena terlalu simpel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu juga tetap negatif karena kerap podcast doang, gampang banget, malas banget, kenapa nggak bikin komunitas, kenapa nggak bikin ini. Orang lain mungkin akan berbicara itu ketika kita bikin program kerja. Which mean program kerja aku nih sepele banget loh, simple gitu. Tapi aku tunjukkan itu dengan konsistensi sampai sekarang. Aku tetap jalankan. Bahkan WIBI aku gunakan juga untuk program FALP IPB. Untuk masuk IPB gitu. Yang ingin aku sampaikan adalah aku ingin banget kakak-kakak sekalian, kita semua di sini, itu ketika bangun program kerja itu, oke banget program kerjanya simple. Misal, aku masak, bikin program kerja masak. Kenapa? Aku misalnya suka bikin lagu, emang bisa ya buat bermanfaat buat orang? Bisa. Jadi apapun yang kita punya, tangan kita, itu bisa kita gunakan untuk bermanfaat buat orang banyak. Jadi menurut aku nggak ada alasan bahwa aku nggak punya bakat, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa segalanya. Padahal kalian sudah punya isu yang kalian suarakan pun itu merupakan sebuah modal. Itu jadi apapun program kerja yang ingin kita. Dan satu lagi, aku juga pengen notes ketika bangun program kerja itu jangan putus nyambung. Misal 1 bulan nih bikin program kerjanya jalan, terus vakum 5 bulan, terus jalan lagi 2 bulan, vakum 3 bulan, jalan lagi sebulan, vakum 6 bulan. Jadi terkesan kita nih anget-angetan. Kita ngebuatnya tuh kayaknya agak setengah hati. Which sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kalau misalnya dilihat orang kayak, bangun program kerjanya kok sebulan terus stop. Nggak ada kegiatan sama sekali, 3 bulan ada lagi. Orang akan bertanya-tanya. That's why consideration-nya juga kalian juga harus lihat. Kembali lagi, realistis nggak? Bisa dijalankan nggak dengan mudah? Gitu. Apalagi kalau kalian sendiri ya, misalnya nggak punya tim, itu lebih susah. Tolong banget diperhatikan dari sisi realistisnya gitu. That's why sudah bahkan kayak gitu. Mungkin boleh next.
Oke, aku punya dua key point sebenarnya yang dalam kerja adalah konsistensi dan concern. Pertama, konsistensi. Sebagus apapun idenya, ataupun se-glorious, bukan fans keren banget, idenya besar. Tapi kalau hanya bisa dijalankan sekali, kira-kira itu bakal beri pelaksanaan. Kalau misalnya bikin program kerja yang cuma bisa dilakukan sekali gitu, misalnya setahun cuma bisa sekali, itu akhirnya value-nya tuh bisa nggak disampaikan ke teman-teman. Jadi tolong ketika bangun program kerja tuh konsisten. Jangan kayak, yaudahlah buat sebulan terus ntar lagi, yaudahlah ntar buat 3 bulan terus ntar lagi. Ini menurut aku malah menjatuhkan value yang ingin kita berikan gitu. Jadi konsisten. Dan yang kedua adalah concern. Kembali lagi, kalau kita nggak concern dengan apa yang kita bawakan, maka kita nggak bisa menyampaikan. Bisa sih bisa, cuman apakah kita bisa mengelaborasikan dengan sedetail itu? Maksudnya mental health. Kalau orang ngomong mental health, mungkin secara orang nggak punya ketertarikan ngomongin mental health, kesehatan mental. Tapi sebenarnya kalau ngomong mental health, yang bisa dibahas tuh banyak strawberry generation, burnout, toxic productivity, toxic relationship, toxic masculinity, bipolar, banyak banget topik-topik yang sebenarnya relate crab mentality, generasi sandwich yang kalau kita kulas itu detail banget tuh bisa. Kalau kita suka. Sama halnya dengan bidang-bidang lainnya. Kalau misalnya kayak aku nggak concern di bidang lingkungan. Ya aku cuma bahas, lingkungan jangan buang sampah, lingkungan seperti ini. Tapi kalau kalian suka bidang lingkungan, kan bisa bahas lebih detail lagi. Yang itu banyak banget topiknya dan bisa dikembangkan. That's why ketika membangun program kerja ada 2 hal key point yang perlu dipertimbangkan banget. Pertama, konsistensinya. Dan yang kedua adalah concern-nya. Sampai keduanya itu hilang. Kalian nggak konsisten, kalian juga nggak concern di bidang itu, ya menjalankannya akan setengah hati. Oke, boleh next. Oke, setelah mendengarkan bukan pemaparan ya, bisa dibilang kayak cerita aku, curhat aku, atau sharing pengalaman aku pengen nanya lagi mungkin 3 orang, kira-kira setelah ini kalian bisa nggak sih menjelaskan program kerja atau hal yang bisa kalian lakukan dan sekiranya bisa berdampak positif tapi dengan berbagai pertimbangan yang sudah kita bahas hari ini. Jadi yang kalian suka, yang kalian bisa, yang realistis dulu deh. Aku nggak nanya stepnya dulu. Yang penting bisa menjelaskan alasannya tuh harus ada sukanya, harus ada bisanya, sama harus ada realistis atau enggaknya. Mungkin aku boleh bukan bertanya, tapi aku mungkin boleh 3 orang dengan ketiga consideration tadi ya. Jadi harus ada pertimbangan ketiga tadi. Ini boleh aku tunjuk atau gimana nih? Atau dari Kak Tata kah? Silakan dari Kak Brian dulu. Oke, mungkin tadi ada 3 orang nih. Ada beberapa. Oke, mungkin dari yang perempuan dulu di sini dari aku paling atas itu dari Kak Aisyah Putri. Baik, terima kasih banyak Mungkin boleh. sebelumnya. Siap, siap Kak Brian. Kalau misalnya membuat program kerja dari apa yang disampaikan sama Kak Brian terkait 3 hal tadi, apa yang suka, apa yang bisa, dan juga realistis, mungkin juga relate sama teman-teman yang lain yang fokus sama dunia pendidikan. Di sini aku mau menginisiasikan program untuk literasi secara rutin kepada anak-anak di sekitar rumahku. Karena kenapa? Yang pertama, aku suka sekali anak kecil, dan hal tersebut pasti akan memudahkan pekerjaan program kerja. Jadi ngerasanya bukan kayak kerja gitu ya, tapi rasanya lebih menjalankan hobi aja. Selain itu aku juga hobinya kebetulan mengajar. Terus kemudian yang kedua, kenapa aku bisa? Karena sebelumnya aku juga udah ada basic mengajar. Karena kebetulan pas libur kuliah kemarin, aku magang di SMP dekat rumah gitu untuk ngajar anak-anak. Dan realistisnya tuh kenapa realistis? Karena kebetulan masih banyak anak-anak, alhamdulillah, yang main di depan rumah aku. Dan kebetulan itu kita bisa manfaatkan waktu main sore mereka untuk meningkatkan minat literasi. Karena aku juga melihat secara langsung di lapangan, sangat miris sekali bagaimana orang tua mensosialisasikan gadget kepada anak-anak kecil mereka, padahal seharusnya
penggunaan gadget secara berlebihan juga tidak baik untuk perkembangan kognitif anak. Jadi ingin membuat program kerja yang bisa meningkatkan tingkat literasi anak dan menjauhkan mereka dari dampak negatif gadget itu sendiri sih. Terima kasih. Wow, keren banget itu dan masuk 3 tadi. Suka karena memang literasi, lalu juga bisa karena memang kakak punya pengalaman mengajar dan juga realistis karena memang ada audiens atau anak-anak yang sekiranya bisa menjadi target untuk diedukasikan. Aku suka banget konsepnya bahwa simple banget buat aku gini. Ini aku suka maksud aku ketika kita bangun program kerja itu jangan jauh-jauh dulu gitu. Misalnya, oh harus ke sini nih, misalnya harus ke misalnya contohnya, misal panti asuhan jauh banget panti asuhan atau misalnya ngajarnya di pelosok, misalnya yang jauh banget. Karena nyatanya kalau kita ngeliat sekitar kita, masih banyak anak-anak ataupun audiens-audiens yang sekiranya bisa kita paparkan loh ataupun kita edukasikan. Dan aku suka banget konsep yang diberikan sama Kak Aisyah dan aku harap ini udah berjalan atau enggak Kak? Atau masih dalam proses perencanaan? Sebenarnya masih inisiasi juga, karena sumber daya yang untuk menggerakkannya kan sedikit, Hmm. tapi semoga bisa terencana gitu. Terima kasih, Kak. Aku rasa itu pasti bisa sih Kak kayak apa ya sebenarnya benar sih SDM itu karena nggak mungkin kalau kita ngadain kegiatan offline ya. Aku sadar betul offline tuh sendiri doang tuh pasti susah banget gitu loh. Palingan kalaupun sendiri pasti audiensnya lebih dikit. Cuman aku suka banget ide yang sudah diberikan ataupun sudah digagaskan Isya dan memang benar banget kalau tema topik literasi itu adalah satu hal yang masih banget sebenarnya banyak dibahas tapi secara kompresif tuh jarang gitu yang memang realnya. Jadi wow, semangat Kak. Thank you so much sudah mau sharing. Terima Nah, kasih, Kak. mungkin Semangat nextnya sharing. kalau untuk yang you're welcome. Mungkin di sini yang cowok ada Kak Doni ya, ada Kak Doni Ardiansyah mungkin boleh Kak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Brian. Baik, apakah suara aku terdengar ya? Aman, 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 aman. Oke, baik. Terkait dengan 3 hal yang mungkin tadi udah dibahas ya, Kak. Ini salah satu program yang mungkin pribadi ataupun yang udah mulai Doni bangun dari sekitar 8 bulan yang lalu ya. Itu Doni memulai untuk membangun akun yang mana di sini akunnya itu bertujuan untuk memberikan kayak edukasi ataupun reminder serta motivasi kepada halayak publik nih. Yang mana di sini yang pertama itu backgroundnya Doni sendiri adalah hobinya itu lebih ke dunia digital dan juga sebagai konten kreator juga nih. Nah, di sini tujuannya itu lebih ke mengarah gimana caranya agar seseorang yang mungkin melihat program itu ataupun konten-konten yang dibikin itu ngerasa kayak misalkan wah ini penting banget nih konten ini sangat misalkan membantu edukasi nih ataupun membantu agar anak-anak muda yang mungkin seperti sekarang itu di dunia era digital sekarang itu pasti seseorang itu pasti mempunyai handphone ataupun gadget dan juga nggak mungkin di era sekarang itu nggak lepas dari yang namanya HP ataupun handphone gitu kan. Nah, harapannya itu dari program yang mungkin udah dijalanin sekarang itu dapat menginspirasi ataupun memberikan manfaat dari konten tersebut. Nah, dan juga kalau melihat dari sisi dari yang lain itu, Donis juga pernah membuat program yang namanya itu membaca gratis nih. Jadi di salah satu organisasi itu kami itu membuat yang namanya program ataupun kerjasama dengan dinas pendidikan yang mana di sini ada kayak pojok literasi berjalan. Jadi di situ disiapin mobil yang mana di situ kayak perpustakaan keliling dan juga itu dilakukan di setiap hari Minggu di mana di situ ada taman kota yang mana di situ taman kota itu sangat ramai setiap hari Minggunya. Dan juga kita melaksanakan program itu di tengah-tengah di halaman taman kota tersebut. Jadi di sana banyak anak-anak yang mungkin bermain di sana, itu kita ajak kumpul dan juga kita ajak bermain dengan games yang mungkin nanti mengarah ke edukasi juga, Kak. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih, Kak. Wow, berarti kalau misalnya aku bisa sedikit notes itu tadi kalau dari Kak Doni sendiri itu kalau ada 2 program kerja kalau misalnya secara
online-nya itu bikin akun edukasi atau reminder, karena kakak punya basic di bidang digital, dunia digital dan juga content creator, dan karena lebih ke memberikan awareness buat mungkin orang-orang di luar sana dengan yang kakak bahas. Aku suka banget, cuman kalau aku pengen nanya, kira-kira kalau misalnya di yang program kerja pertama tuh ada kayak spesifik gitu nggak? Misalnya per minggu tuh harus berapa konten atau berapa di-sharingkan, atau kayak yaudah misalnya Kak Doni ingin ngebuat 3 nih minggu ini, misalnya minggu depan tuh 2, atau misalnya ada waktu untuk kayak mengunggahnya tuh setiap berapa kali sih gitu, kalau misalnya aku boleh tahu. Oke, jadi untuk itu kan maksudnya program pribadi ya Kak. Jadi untuk rutinitas ataupun posting per harinya itu sebelum aku mendapati kesibukan yang sekarang, maksudnya tuh itu sebelum kemarin itu aku posting itu 3 kali dalam sehari. Jadi dalam sehari itu mungkin 2 sampai 3 postingan Kak per hari. Ini itu aku lakuin setiap hari. Wow. Oke. Aku suka banget ya, cara kakak juga mengemas dunia digital. Maksudnya this is kan media digital ketika kita membangun sebuah program kerja. Ya kalau yang kedua kan jelas offline, membaca gratis. Jadi memang implementasinya adalah di keadaan real. Mungkin kalau misalnya aku sedikit, bukan saran ya, tapi kayak menyampaikan, mungkin boleh kalau misalnya bikin kontennya tuh di stok aja gitu kan, misalnya biar gak sehari 3 konten, terus misalnya baru bisa upload lagi 2 minggu lagi, karena menurut aku kalau misalnya kayak gitu gimana ya, jadinya jangka waktunya itu ya nggak pas gitu, nggak konsisten gitu. Jadi better kalau misalnya menurut aku pribadi, coba dibuat lebih ini aja, misalnya sehari 1 atau misalnya per 2 hari 3 hari. Jadi biar yang lihat juga, oh setiap 2 hari sekali nih, setiap 3 hari sekali nih, setiap hari sekali nih, jadi orang jadi lebih lebih aware kalau kakak tuh bikin itu. Kalau dari aku segitu ya. Cuman overall aku suka banget kalau misalnya Kak Doni itu udah juga melakukan program kerja yang online, iya, offline juga iya. Jadi kayak it's really awesome. Thank you so much. Oke, mungkin ini udah mau jam 9 ya. Udah agak ngantuk, aku juga ngantuk. Jadi mungkin satu lagi. Di sini di aku ada Kak Rashida Azara. Halo Kak. Terima kasih banyak atas kesempatan. Jadi izin untuk konsul atau sharing kepada kakak. Jadi berdasarkan dari presentasi tadi tentang bagaimana kita merancang proker agar berdampak. Yang pertama itu adalah apa yang kamu suka. Jadi kalau Rashida sendiri Kak, yang Rashida suka itu dalam bidang kepenulisan dan juga dalam bidang pendidikan. Jadi dahulu Rashida sempat membuat komunitas penulis yang di dalamnya itu dalam banyak ini ya Kak, dari SMP, SMA maupun kuliah. Namun hanya sebentar, tidak berjalan begitu lama karena suatu hal, dan pada akhirnya hal itu sudah tidak terlaksana lagi Kak. Namun yang sedang Rashida rancang adalah dalam bidang pendidikan. Dimana kalau misalnya anak SMA itu kan Kak banyak banget ya di sosial media itu bahas-bahas tentang soal-soal masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah di Pemuda itu kan nggak semuanya dari kalangan orang yang berkemampuan tinggi. Ada juga orang yang memiliki ekonomi yang rendah sehingga dia tidak bisa mengikuti les-les yang dibilang mahal gitu. Jadi ketika Rashida sudah kuliah dan saat ini juga ada soal ujian gitu ya Kak. Kalau misalnya kebetulan kan Rashida dalam bidang farmasi. Jadi ketika itu ada syarat kelulusan yang ujian yang dari pengalaman orang-orang yang sudah Rashida dengar bahwa itu sangat sulit untuk lulusnya. Bahkan sudah ada yang mencoba 7 kali juga sulit gitu. Nah, di sini Rashida ingin membuat suatu proker untuk memberikan kesempatan pada pemuda lainnya untuk Rashida wadah sama-sama belajar tentang soal-soal ujian tersebut. Karena para pemuda itu mampu untuk mengikuti
masalahnya adalah tadi kan kakak ada bilang bahwa apa yang kamu bisa gitu. Nah, saat ini Rashida itu masih memiliki kemampuan yang belum besar, Kak. Karena Rashida juga masih dalam proses yang belajar, belum memiliki keahlian yang belum tamat. Nah, jadi itu adalah masalahnya, Kak. Mungkin itu saja, Kak, dari Rashida. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Kak. Oke, halo Kak Rashida. Aku izin menanggapi tadi terakhir besar. Aku pengen notes banget bukan menggaris bawah, tapi kayak aku notes salah satu cara berpikir aku adalah kembali lagi, ketika kita bangun program kerja berdampak itu tidak perlu menunggu kita menjadi expert atau orang hebat. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya Kak Rashida bilang hambatannya itu adalah kemampuan aku belum besar. Menurut aku itu bukan hambatan gitu. Jadi Kak Rashida itu nggak perlu untuk aku harus seperti A misalnya standar levelnya A baru bisa untuk bikin program kerja ini. Menurut aku enggak. Karena kita pun sekarang, aku makanya bilang abis ini, setelah ini aku berharapnya kita semua langsung ngebuat. Jadi apapun yang kita bisa buat untuk orang banyak, itu lakuin dari sekarang. Jadi bukan kayak kemampuan aku belum besar nih, misalnya kalau aku nunggu kemampuan aku besar, aku belum bisa bikin podcast tentang mental health karena aku bukan psikolog gitu. Tapi kan poinnya bukan itu. Kita nggak perlu untuk expert dulu nih di bidang ini. Jadi misalnya harus lulusan ini, harus profesional dulu, expert di bidang ini baru kita bisa membahas. Selama kita concern dan kita tahu kita berikan, kita tuh juga bisa berdampak dari sekarang. Jadi kalau misalnya jangan pernah meng-underestimate diri kita sendiri. Misalnya, aku belum mampu nih, aku belum cukup bagus. No. Dengan kita berpikir kita mau untuk berusaha, kita mau berdampak, kita mau berkontribusi, itu kita sudah menjadi orang yang hebat. Karena nggak semua orang, bahkan orang yang berilmu pun nggak semua orang tuh mau menyebarkan ilmunya loh. Gitu. Jadi, aku pengen banget Kak Rashida untuk nggak meng-underestimate diri kakak, karena aku percaya kalau kakak let it flow aja, lihat dari apa yang kakak punya, kakak berikan ke orang, itu bisa. Percaya deh sama aku, karena aku pun awalnya gitu, kayak aku nggak tahu mental health, akhirnya aku belajar. Dari apa aku pelajari, aku langsung berikan ke orang. Itu terus menerus. Jadi kita belajar, kita berikan, kita belajar, kita berikan. Jadi nggak menunggu belajar, nggak tahu kapan diberikannya, karena kita merasa bahwa aku harus di atas dulu baru aku bisa berikan. No, Kak. Jadi dari apa yang kakak punya sekarang, knowledge, pengetahuan, bahkan kakak menjadi seorang duta inspirasi Indonesia, batch ke-11, ilmunya, itu kakak udah bisa langsung berikan ke teman-teman kakak at least. Atau ke orang banyak tuh bisa. Jadi menurut aku jangan meng-underestimate bahwa belum cukup baik, belum cukup hebat, belum cukup expert, belum cukup capable. Itu tuh malah akan menghambat kita untuk berkembang. Kalau dari aku gitu sih, Kak. Jadi karena aku melihat kakak tuh punya potensi, tadi kakak bilang kalau kakak itu punya minat di penulisan, di bidang pendidikan. Kalau bilang kalau aku belum cukup sempurna, aku belum cukup hebat. Itu jangan pernah kayak gitu. Kalau dari aku gitu sih, Kak. Tapi overall aku suka banget sama idenya. Kayak nice banget kalau kakak punya concern untuk mengajar teman-teman kayak mungkin ujian dibilang itu. Itu keren banget. Oke, mungkin kali terakhir mungkin terakhir adakah dari Kak Lazarus, bisakah terakhir banget. Apakah bisa dari Kak Lazarus? Tadi Rai Sensor. Oke. Persilakan. Iya siap, baik Kak Brian. Selamat malam Kak. Terima kasih ya Kak untuk kesempatannya. Mungkin di sini aku mau sharing Kak. Aku berkecimpung di salah satu komunitas sejak tahun 2020 ya kalau nggak salah ya. Dan di komunitas tersebut aku diapakan sebagai sekretaris gitu loh Kak. Dan kami itu bergerak di bagian kebudayaan. Nah, kenapa saya tetap melihat akhir-akhir ini banyak banget gitu loh anak-anak muda yang melupakan budayanya sendiri gitu. Kayak
mereka lebih mengagung-agungkan budaya tanpa melihat potensi bahwa Indonesia itu punya kekayaan yang sangat luar biasa, yaitu salah satunya budaya gitu loh, Kak. Dan itu salah satu bentuk kepedulian saya ya, tentang lama komunitas kami makin kenotis gitu sama pemerintah daerah, dan akhirnya di beberapa event itu kami diminta untuk tampil untuk pertunjukan-pertunjukan tarian daerah, busana daerah, gitu loh, Kak. Dan tahunnya itu mempunyai Kak? Mempunyai peminat yang lumayan, dan atas kepedulian itu membawa dampak untuk teman-teman untuk anak yang berada di lingkungan saya untuk lebih mencintai budaya yang mereka miliki gitu, Kak. Dan puji Tuhan sampai saat ini masih dan lumayan. Mungkin itu sharing dari saya. Wow, aku sangat-sangat applause banget bilang dari tahun 2020 ya Kak, atau 2022. Aku atas salah dengar. 2020 ya komunitasnya. Kalau Saurus mungkin boleh, mungkin tadi aku note-nya tuh 2020. 2020 ya. Iya. Berarti kan udah 4 tahun. Nah, 4 tahun ya Kak. Itu ya menurut aku sangat-sangat really applause kalau bisa bertahan 4 tahun tuh. Wow, itu keren banget. Apalagi Kakak bilang bahwa sampai sekarang pun masih dilibatkan, masih ada kegiatan, masih jalan dalam tanda kutip itu masih ada program kerja ataupun output yang dihasilkan. Itu menurut aku applause banget karena menurut aku bikin program kerja atau menjalankan komunitas itu jauh lebih susah daripada ketika kita ngomongin program kerja pribadi. Itu aku sangat-sangat plus banget karena artinya di komunitas kakak tuh masih banyak orang juga yang masih lihat dari itu. Jadi kayak that's the things that yang pengen aku sampaikan juga bisa teman-teman, bahwa kembali lagi key point adalah konsistensi dan concern. Tadi Kalasarus udah concern nih di bidang budaya dan juga konsisten ngejalaninnya. Masuk komunitas itu dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan aku berharap juga yang kayak gini, komunitas kayak gini itu kita semua punya. Mungkin bidang-bidang kita beda-beda. Mungkin ada yang kembali lagi di bidang kesehatan, di bidang kesetaraan pendidikan, kesetaraan gender, di bidang lingkungan mungkin, di bidang tata kelola kota mungkin, kan beda-beda kan. Dan ini sebenarnya yang perlu kita perlu kita lestarikan, bahwa it's okay banget kalau kita semua itu punya hal yang kita utamakan itu berbeda. Misalnya ya kembali lagi, aku misalnya dengan mental health, mungkin Kak Tata mungkin di bidang lain, it's okay banget, kita nggak perlu sama. At least tujuan kita sama, yaitu mengedukasi. Tujuan kita untuk berkontribusi buat orang banyak. Itu yang paling penting. Untuk cara kita bekerjanya, cara kita menyampaikannya beda-beda, it's okay banget. Kayak memang karena kita sebagai manusia itu pasti beda-beda. Gitu. That's why yang aku ingin sampaikan kembali lagi, kalau ngomongin program kerja, yang aku sangat-sangat highlight banget hari ini adalah tadi. Pertama, konsistensi, dan yang kedua, concern-nya. Gitu. Oke, mungkin boleh. Next. Oke, kesimpulannya. Aku punya satu kalimat mungkin ya. Atau satu bukan quote sih. Kayak mindset yang aku gunakan ke diri aku pribadi, bahwa menjadi bermanfaat besar kalian lakukannya, tapi seberapa tulus kalian lakukannya. Karena percuma kalau kita melakukan hal-hal besar, tapi kita setengah hati dalam melakukannya. Jangan sampai program kerja itu tuh bisa berdampak baik buat orang banyak, tapi nggak bisa berdampak baik buat diri kita. Misalnya kita nggak suka, kita setengah hati menjalankannya, kita nggak relate, kita nggak nyaman. Buat apa? Karena kita berdampak baik buat orang banyak karena kita sudah berbuat baik buat diri kita. Jadi tolong banget, buatlah program kerja, buatlah komunitas, buatlah organisasi, buatlah segala hal dengan tulus. Jangan pernah memikirkan consideration-nya, oh nanti takut orang lain gak suka, nanti orang lain gak banyak yang
live nih, yang lihat di awal startnya itu sudah tulus menjalankannya dengan yang ingin kalian sampaikan gitu. Oke, mungkin boleh. Karena udah jam 9 ya, kalau misalnya di WIT berarti jam 11 malam. Mungkin boleh di bawah. So, terima kasih banyak dan aku berharap, aku Brian Alexander berharap banget bahwa apa yang aku sampaikan ini nggak cuma sekedar kata-kata ataupun sharing, tapi aku berharap banget langsung abis dari ini, nggak langsung sih, misalnya kayak seminggu setelah ini, langsung ada sesuatu yang bisa kalian buat secara at least pribadi dulu deh, nggak usah ngomongin bikin komunitas, tapi dengan tangan kalian sendiri, dengan hasil hasil pengalaman kalian, ada yang sekiranya bisa kalian bagikan ke orang banyak. Nggak perlu dari hal-hal besar, tapi hal-hal kecil. Karena apa? Karena this is my word and this is my happiness. Our future is our success. Terima kasih semuanya. Mungkin boleh kalau misalnya masih ada waktu Q&A atau sebagainya, aku kembalikan lagi ke Kak Tata. Oke, terima kasih Kak Brian atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dan mungkin dari teman-teman bisa mengambil nih kayak lebih dalam lagi dari materi dari Kak Brian. Nah, tanpa berlama-lama, kita ada sesi tanya jawab dan ini hanya untuk 3 orang penanya. Oke, belum ya. Oke, belum sabar ya. Oke, 3 orang penanya mungkin bukan tercepat, tapi memilih sesuai dengan hati saya malam ini. Oke, silakan yang ingin bertanya silakan untuk raise hand. Oke. Oke, di sini aku memilih Kak Alpart untuk bertanya pada Kak Brian. Silakan Kak. Selamat malam Onjo dan juga Kak Brian. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya yang telah diberikan. Kak Brian ini keren banget untuk pengisian materinya, bener-bener kagum banget saya. Oke, terus yang pengen saya tanyain ini kan Kak Brian ini banyak banget pengalaman event-event gitu ya. Tapi ada nggak sih pengalaman yang paling menarik bagi Kak Brian sendiri nih selama ini? Mungkin lebih ke pengalaman aja sih Kak. Sekian, terima kasih. Ini agak bukan personal ya, cuman mungkin lebih nanya track record aku. Kalau misalnya ditanya pengalaman paling menarik, actually ada 2, cuman mungkin yang paling menarik itu adalah ketika aku daftar duta genre. Karena kalau misalnya kalian belum tahu, duta genre itu salah satu syarat adalah menjadi anggota PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling bagi Remaja. Tapi pada saat itu, posisinya sekolahku itu tidak ada PIKR, jadi aku bisa dibilang lumayan cukup spesial case-nya. Pas awal ikut, aku di posisi terakhir karena memang gak ada PIKR, jadi consideration-nya berat banget. Cuman puji Tuhan, berat banget karena harus bangun PIKR sendiri, aku harus ngikutin mati genre, aku bahkan nggak tahu kalau misalnya di genre itu ada modul tentang kita, triad KRS, substansi genre, dan di Jakut itu lumayan pressure, karena harus ngikutin semua itu, belajar dalam jangka waktu sekitar 2 minggu, 3 minggu, sebanyak itu, harus juga sekolah juga, jadi cukup stres, dan titik puncaknya adalah ketika di tingkat provinsi, karena kalau di genre itu kompetisinya untuk pemilihan genre itu kan dari umur 16 sampai 22, kalau di DKI pada saat itu, tahun 2022. Jadi bisa dibilang, ketika di zaman aku di posisi kelas 11, aku harus bersaing dengan teman-teman yang sudah kuliah bahkan semester 5, bahkan sudah lulus kuliah gitu. Jadi bisa dibayangkan anak kelas 11, bukan anak PIKR, tidak punya pengalaman, aku bukan anak organisasi, by the way, aku bukan OSIS, tapi harus dipaksa, share banget. Karena mental aku belum bentuk, aku dibanding-bandingkan dengan kakak-kakak yang lain kayak, oh juara 1 di wilayah lain seperti ini loh, juara 1 di wilayah ini seperti ini loh, kok juara 1 Jakut masih bocil banget.
Tapi yang aku sangat-sangat bersyukur banget bahwa dari sana aku belajar bahwa opportunity itu tuh banyak banget. Akhirnya aku nggak berkutat, oh pengalaman tuh nggak cuma bersaing antar SMA, tapi aku pun juga bisa bersaing dengan mungkin kakak-kakak yang sudah kuliah gitu. Which is itu jauh lebih berat. Tapi itu ngebentuk aku untuk aku akhirnya belajar, oh komunikasi dengan teman-teman mungkin yang lebih dewasa seperti ini, yang nggak sumuran seperti ini. Oh ternyata kompetisi yang seperti itu treatnya seperti ini loh, duta itu seperti ini, di genre itu seperti ini. Akhirnya aku belajar banyak banget, bahkan komunikasi, personal branding. Aku awalnya dari genre itu, sebelum genre bisa dibilang postingan aku tuh cuma satu, karena aku nggak mengerti bahwa personal branding itu penting banget. Followers aku tuh cuman 270 orang atau 170, jadi gak nyampe 300. Tapi setelah aku ikut genre, aku belajar bahwa oh ternyata personal branding itu aku bisa gunakan untuk kedepannya loh. Aku belajar ngebangun, dan aku bangun itu dari tahun 2022 di bulan Oktober gitu, setahunan, dan sampai sekarang itu. Jadi aku paling berkesan itu genre. Ibarat kata kalau aku bisa bilang, aku ikut genre itu titik balik aku dapat kesempatan di banyak hal. Aku bisa ikut Ilcamp, isinya adalah genre. By the way, esai aku Ilcamp itu adalah apa ya? Program kerja aku genre podcast. Aku tulis di esai Ilcamp aku, dan puji Tuhan lolos gitu. Jadi aku bisa bilang bahwa pengalaman aku ikut Duta Genre adalah pengalaman yang sangat-sangat berubah hidup aku 180 derajat. Dari yang aku awal introvert, akhirnya aku belajar untuk gimana caranya harus bisa berkomunikasi, harus bisa menyampaikan, bahkan di tempat-tempat formal, misalnya lagi rapat dan lain-lain, itu mau nggak mau harus belajar, di-push. Gitu. Jadi bisa dibilang pengalaman aku waktu awal karantina genre itu sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat stres. Kebetulan. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Brian. Mungkin Alphard kalau mau bertanya boleh lewat DM ya, Alphard ya. Kak Alphard mungkin boleh ya, lewat DM. Oke, siap Kak Brian. Oke, terima kasih Oke, Kak mungkin Alphard boleh atas pertanyaannya. pertanyaannya dari kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Brian atas jawabannya. Selanjutnya, jika ada yang bertanya, silakan present. Oke, oke deh. Di sini aku memilih Celiana. Silakan untuk present. Resen lagi. Silakan untuk bertanya. Sorry, sorry. Oke, baiklah. Terima kasih, Onjo. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebenarnya Sally mau nanya ke Kak Brian tentang Sally itu punya mindset atau prokja untuk diri Sally sendiri yang mana itu bergerak di bidang kemanusiaan. Kemudian, tetapi Sally itu belum mempunyai kayak pemikiran nanti gimana ya nanti gini apa ya pemikirannya tuh masih kayak bisa nggak ya kayak gitu Kak. Jadi ada nggak solusi atau tips dari Kak Brian buat Sally gitu biar tercerahkan sedikit seperti itu Kak. Oke, bisa nggak ya? Jadi ini adalah pemikiran yang sebenarnya umum banget ketika kita ngomongin bikin program kerja, apalagi kalau misalnya Kak Sally ini ngebuatnya tuh sendiri gitu. Salah ini sebagai apa ya? Konsepnya tuh kalau Kak buat sendiri. Kalau dari aku bisa atau enggak itu gini. Kenapa akhirnya kita berpikir, oh kayaknya program kerja itu nggak mungkin? Karena output yang kita hasilkan ini pengennya besar. Misal contoh, mungkin Kak Sally di bidang kemanusiaan, Kak Sally mungkin aku harus bikin yang langsung hal besar, misalnya kepada asuhan yang dananya besar, mungkin hal-hal yang besar. Nah, ketika kita ngomongin program kerja, kembali lagi Kak, coba dari hal simpel dulu, kemanusiaan. Mungkin aku boleh nanya, kira-kira outputnya ini kayak apa sih Kak? Dari, kan tadi Kakak bilang di bidang kemanusiaan, kira-kira dari pemikiran Kakak itu sebenarnya tuh pengen ke gimana nih bentuknya? Bentuk nyata program kerja ini kayak gimana gitu? Oke, jadi kayak gini Kak. Dari sebenarnya ini proja dari hati kayak gitu Kak. Dari pengalaman juga. Nah, kemudian bentuknya itu nanti kayak membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus kayak gitu Kak. Jadi kayak apa ya?
Sally dulu pernah mengalami kayak bullying kayak gitu. Nah, kemudian apa ya, di posisi saat itu banyak orang yang merendahkan, kemudian kayak anak yang beda itu tuh kayak nggak dirangkul sama mereka kayak gitu Kak. Jadi kayak apa ya, membantu anak-anak yang istilahnya punya punya hal berkebutuhan khusus kayak gitu Kak. Oke, gini Kak. Kalau dari aku pribadi, jujur yang kayak gini tuh aku punya temen satu program juga FLP, dia memang nama programnya Rumah Inklusi kalau nggak salah. Jadi memang dia bergerak di bidang kemanusiaannya itu ke anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan dia lakuin berdua, dia langsung datang ke rumah sekitar tempat dia tinggal yang memang anak-anak itu berkebutuhan khusus dan memang dia treat gitu. Jadi dalam tanda kutip at least dibantu, walaupun mereka itu masih SMA bareng kayak aku, jadi masih SMA, tapi karena memang mereka itu concern di bidang itu, di bidang anak-anak berkebutuhan khusus, akhirnya ya mereka lakukan apa yang mereka bisa. Dan menurut aku ini bisa banget Kak, kembali lagi tergantung kakak ini mau bikin itu kompleks atau enggak. Menurut aku kalau ngomongin bisa atau enggak, bisa nggak ya, bisa, pasti bisa, tergantung kakaknya ini pengen bikinnya tuh kayak gimana tuh. Kalau misalnya gini, menurut aku kembali lagi Kak, nggak bisa ini karena yang ingin dihasilkan itu terlalu kompleks, terlalu apa ya, terlalu ngawam, terlalu kompleks. Kalau kakak bisa lebih simpel, misalnya, oh di sekitar aku ada nggak ya anak-anak yang berkebutuhan khusus? Oh ada ternyata, misalnya 2 orang. Dari hal-hal kayak gitu aja kakak juga bisa berkontribusi. Gitu. Jadi kalau ngomongin kayak gini, coba dari lingkungan sekitar dulu. Kayak tadi ada juga yang siapa ya, kakak siapa ya? Yang terkait literasi, akhirnya pengen ngajar di sekitar. Nah itu boleh banget ya. Jadi coba dari lingkungan sekitar dulu. Gitu. Karena aku percaya kalau kita ngomongin program kerja, kembali lagi yang paling penting adalah kalau kita bisa berkontribusi secara langsung. Gitu. Jadi menurut aku bisa apa enggak? Bisa banget Kak. Tapi dilihat dulu dari lingkungan sekitar kakak dulu. Gitu. Supaya lebih gampang dieksekusi dalamnya. Kayak gitu. Apakah cukup menjawab atau masih belum? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? It's okay banget, ini forum terbuka Kak. Jadi kayak santai. Oke Kak, cukup. Thank you so much. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Unju, dikembalikan. Oke, terima kasih Kak Seli atas pertanyaannya dan terima kasih untuk Kak Brian atas jawabannya. Kemudian kita pilih satu penanya lagi terakhir. Oke, di sini aku yang milih yang kalem aja deh, Kak Ibnu. Oke, silakan Kak. Ya, sih. Terima kasih Anja. Oke, ketemu lagi Kak Brian. Nah, jadi Ibnu pengen nanya nih. Jadi Ibnu juga pengen sharing, sempat juga pemilihan genre juga jadi duta. Nah, jadi sempat juga nih bingung untuk memilih program kerja. Karena apa? Ibnu sempat dibilang bahwa ada program kerja yang memang itu harus dilakukan oleh duta dan ada yang tidak dilakukan oleh duta. Contoh nih, Ibnu sebagai duta genre. Jadi Ibnu ingin mencantumin program kerjanya adalah genre to school gitu kan. Nah, jadi sempat juga dibilang bahwa oh itu tuh adalah program yang memang khusus buat duta, jadi nggak perlu dilampirin lagi. Nah, jadi gimana sih menurut Kak Brian? Gimana sih? Apakah itu memang perlu dicantumin atau kita coba cari program kerja yang selain daripada itu? Terima kasih Kak Brian. Oke, pertanyaan menarik. Hal ini aku juga relate juga. Mungkin ini untuk yang genre ya, generasi berencana. Mungkin teman-teman kalau yang bukan dari genre atau agak kurang relate, mungkin tolong ya, mohon maaf banget. Jadi memang kalau di genre, setahu aku itu kan memang kita tuh salah satu fungsi itu juga beberapa ya kan advokasi juga kan. Masa advokasi dalam tanda kutip kita menyuarakan, kita edukasi jadi fasilitator ke sekolah-sekolah. Memang kalau ngomongin genre to school, jatuhnya itu memang kewajiban kita sebagai seorang duta untuk kita mengadvokasikan ke sekolah-sekolah gitu. Nah mungkin kalau dari aku, gimana caranya supaya itu juga bisa ada isinya?
kamu bisa coba kalau di aku ya, kalau misalnya di aku di Forum Genre Jakarta Utara itu angkatannya 23 itu mereka tuh ngebuat namanya itu Gembara. Tapi games yang memang konsepnya adalah kamu sosialisasi atau kamu kunjungan ke sekolah, tapi teknisnya ini yang diubah. Misalnya cara penyampaiannya kamu ingin pakai games kamu sendiri kah, atau kamu mau ingin misalnya buat modul kamu sendiri kah, itu sih lebih ya. Cuman kalau paling gampang itu adalah game sendiri kah, supaya walaupun intinya adalah kamu pergi ke sekolah, tapi teknis pelaksananya itu berbeda dengan mungkin genre-genre duta genre yang lain. Ini mungkin yang bisa diakalin gitu loh. Yang aku juga bilang ke angkatan 23 kayak seperti itu. Boleh banget kalau misalnya kita bikin program kerja yang ke sekolah-sekolah terus dibilang ini memang sudah sebagai tugas sebagai duta genre. Memang iya, tapi teknis yang diubah supaya unik. Tak mungkin kamu punya game sendiri kah? Kalau misalnya ada juga di angkatan aku dari DKI itu dia buat game kartu kah. Jadi ketika ke sekolah-sekolah dia menggunakan itu sebagai implementasi. Tuh. Jadi itu bisa diakalin banget untuk kamu ke sekolah-sekolah. Jadi teknisnya itu berbeda biar nggak sama. Misalnya nggak, oh kamu genre to school pakai modul tentang kita. Ya memang kita pakai modul tentang kita dalam melaksanakannya itu sudah sudah lazim banget. Cuman coba kamu menggunakan game kamu sendiri yang value genre. Jadi pas ke sekolah kamu bawain itu. Kita DM ya. Kalau misalnya lebih detail ini kan perlu agak detail nih ya. Karena banyak banget nih substansi genre yang perlu dibahas juga untuk dimasukkan. Jadi mungkin boleh terpisah biar teman-teman mungkin agak relate sedikit. Yang ini yang bukan genre itu. Tapi overall gitu sih buat aku yang bisa diakalin kembali lagi kamu boleh tanamkan di bawah adalah teknisnya. Teknisnya dipikirin mau gimana nih? Apakah mau plek tip kayak biasanya atau kamu ingin membuat ini unexpected gitu. Gitu deh kalau dari aku ya. Oke, baik, terima kasih Kak Brian. Oke, terima kasih Kak Ibnu You're atas welcome. pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Kak Brian atas jawabannya. Nah,